Ayo Person Research, boleh kenalin diri dulu nggak? Hai, gue Adam. Gue Rikianto Jonathan, biasa dipanggil Riki. Gue Patrick. Selama pandemi ini, lo konsumtif apa sih? Paling sibuk belanja online. Lagi binge watch nonton Netflix sama Mula TV sih. Jadi konsumtifnya di subscription. Banyak top up voucher Valorant gitu. Kira-kira lo mau nggak dapat passive income pas pandemi kayak gini? Iyalah, Maulah, Emang penting ya? Kenapa tuh? Ya penting dong. penting banget. biar bisa main game dengan tenang. Kan pandemi COVID-19 ini kan ngebuat orang ini stay di rumah nih. Jadinya mereka tuh cenderung konsumtif daripada produktif. Kayak gue nih jatuhnya jadi subscription mulu. Maka dari itu gue butuh banget nih biar bisa ngebayarin subscription gue. 7 dari 10 teman-teman gue yang gue tanya ngapain aja di kegabutan mereka selama PPKM ini, ternyata mereka itu nyari-nyari hal-hal yang produktif seperti mengedukasi diri mereka mengenai investasi, terutama di saham sama kripto. Cuman mereka itu bingung nih mau ngalokasin uang mereka untuk diinvestasiin di saham gimana, di kripto gimana. Nah, ngomong-ngomong soal investasi paling populer nih, lo tim mana? Saham atau kripto? Kripto lah jelas. Saham sih. Ini bisa dua-duanya nggak? Lo ngerti nggak sih bedanya apa? Ngerti lah. Ngerti lah. Iyalah, Saham itu adalah bukti penyertaan modal kamu kepada suatu perusahaan. Dari investasi saham, kamu bisa mendapatkan keuntungan either dari dividen atau dari capital gain. Kalau misalnya cryptocurrency adalah teknologi berbasis blockchain yang digunakan sebagai mata uang elektronik. Investasi di cryptocurrency, kita tuh bisa mendapatkan keuntungan, tapi hanya dari sisi harga jual dan harga beli. Nah, karena cryptocurrency itu sendiri itu tidak memiliki underlying aset seperti saham. Kenapa lo tim kripto, saham, atau nggak dua-duanya? Sebenarnya sih pertama masalah keamanan ya. Kripto di Indonesia sendiri itu udah diawasin sama Bapepti. Jadi sebenarnya nggak perlu takut atau khawatir. Apalagi kripto di Indonesia sendiri juga udah punya dasar hukumnya sendiri kok. Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Di Indonesia tuh pilihan koin atau cryptocurrency juga udah lumayan banyak, ada 229 jenis yang udah diakuin. Yang pertama karena faktor keamanan sih. Kalau dilihat dari sisi regulasi, seluruh proses dan perilaku pasar modal itu diatur dalam UU nomor 8 tahun 1995 yang emang tujuannya untuk menciptakan kegiatan pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien. Dan menurut gue ada beberapa hal yang penting diatur, apalagi di masa pandemi seperti ini. Sebagai contoh, untuk membatasi pergerakan harga saham, BI memberlakukan auto rejection atau batas maksimum kenaikan atau penurunan harga saham dalam sehari. Sesuai keputusan direksi nomor 23 tahun 2020, ARB atau batas maksimum penurunan saham itu sebesar 7%. Kalau ARA atau batas maksimum kenaikan saham berada pada range 20-35% tergantung harga acuannya. Yalah, ngapain sih tim-timan? Gue sih oke-oke aja sama keduanya, karena emang udah ngerti juga sih sama kedua resikonya. Emang resikonya apa aja sih? Kripto tuh jauh lebih fluktuatif ya dibandingkan saham. Kalau misalnya investasi di saham ya pengennya untung nanti malah buntung. Soalnya sama-sama investasi yang high risk high return. Kalau kita ambil contoh Bitcoin aja selama semester 1 2021, pergerakannya itu ada di level 29.000 hingga 64.000 USD yang berarti pergerakannya dapat berubah menjadi 2 kali lipat hanya dalam kurun waktu 6 bulan. Ditambah dengan pengaruh influencer atau orang terkenal seperti Elon Musk, bos Tesla yang dengan cuitannya di Twitter saja, Bitcoin dapat mengalami kejatuhan hampir 2 kali lipat hanya dalam kurun waktu 10 hari. Sisi fluktuatif ini juga didasari karena tidak ada regulasi mengenai auto rejection. Dan saham kan ibaratnya kita kayak ngebeli perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalnya di suatu saat perusahaan yang kita beli itu ada masalah hukum, masalah finansial, nanti bisa aja didepak atau ya dinyatakan pilot delisting dari bursa saham oleh OJK. Ya walaupun OJK sendiri tahun 2021 itu udah ada ketentuan sih untuk melakukan kewajiban buyback saham perusahaan yang akan delisting, tapi kan tetap aja kalau misalnya perusahaan itu harus dilikuidasi, maka aset-aset perusahaan itu harus difokuskan untuk membayar utangnya terlebih dahulu. Lalu yang terakhir itu saham itu ada suspend yang nggak ada di kripto. Soalnya kalau misalnya suatu perusahaan atau emiten saham itu di suspend, mungkin karena ARA berhari-hari atau ARB berhari-hari, kan itu kan akan mempengaruhi market banget ya. Jadi itu menurut gue bakal ngerugiin banget. Nah, pertanyaan terakhir nih. Apa sih saran lo buat investor yang masih bingung milih saham atau kripto? Kalau gue pribadi, karena gue orang yang pengen cepat, abis itu juga mental gue kuat, jadi ya pilih kripto aja. Pilih saham sih, karena gue tipenya value investor. Tapi intinya sih menurut gue kalau misalnya mau pilih investasi di saham atau di kripto, yang penting satu hal sih, jangan pernah lupa untuk kita pelajarin dulu investasi yang mau kita pilih, resikonya, kelebihan, dan kekurangannya. Kayak dari gue simple aja sih ya, know better yourself and invest in something that you know, gitu aja sih.